Alright cuy, welcome back to my channel cuy. Halo, pagi hari ini kita ketemu lagi cuy dengan si ganteng ini cuy. Kalian pasti tahu lah kita bakal ngapain hari ini cuy. Kita mau servis cuy. Aduh, si ganteng ini harus diservis hari ini cuy. Ya, kita lihat ya. Oke. Udah udah berapa bulan dia nggak diservis? Udah 1 bulan lebih cuy. Dan pagi hari ini kita mau nyervis si ganteng dulu cuy supaya supaya enak kita di jalan cuy, supaya si ganteng ini jadi fresh lagi gitu cuy. Jadi pagi hari ini kita mau servis si ganteng ini cuy. Oke, ikutin aja vlog ini aja ya. Dari awal sampai terakhir nanti aku ceritain deh. Kita bakal ganti-ganti apa aja part yang ada di motor ini, oke? Oke, kita jalan ya cuy ya. Sambil lihat ada keseruan apa aja di jalan cuy. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya cuy. Ntar. Oke, pas. Oke cuy, gimana kabarnya cuy? Semoga kalian sehat ya cuy pada pagi hari ini cuy. Kembali lagi di channel ini. Itu ada orang naik motor nyangkut cuy, motornya di di itu. Apa sih namanya? Di polisi tidur cuy. Oke, pagi hari ini aku mau servis cuy, servis motor. Ini udah 1 bulan lebih cuy. Ini udah hampir tanggal 20 aku belum servis. Aku biasa selalu servis rutin tuh 1 bulan cuy. Itu aku harus servis karena aku menghindari hal-hal sebelumnya cuy yang pernah terjadi di motor ini cuy, yaitu ngebul cuy. Motornya ngasap cuy, motornya ngasap. Jadi aku sambil tutup kaca ya cuy karena banyak debu. Motornya ngasap, jadi mau nggak mau aku harus servis rutin cuy. Dulu itu ngasap karena telat ganti oli dan emang saatnya ring sama pistonnya udah aus sih cuy. Jadi emang dulu ngasap juga cuy gara-gara itu. Jadi sebenarnya bakal ngasap juga motor ini cuy. Semua kendaraan itu juga bakal ngasap dan tiba waktu usia pakainya berakhir cuy. Cuman untuk menghindari terlalu dini cuy, jadi aku servisnya kalau bisa rutin gitu cuy, 1 bulan sekali. Sebenarnya nggak ada ketentuan pasti sih cuy, kayak kita harus servis berapa bulan sekali gitu. Yang ditentuin tuh jarak tempuhnya cuy. Kalau semakin hari kalian pakai satu apa, misalnya setiap hari kalian pakai untuk perjalanan yang jauh gitu, kebolak balik gitu, nonton, nah itu kalian harus servisnya 1 bulan sekali cuy. Nah tapi kalau eh sorry cuy, tapi kalau motornya nggak kalian apa-apain, cuman kalian diem-diemin di rumah aja, itu bisa 2 bulan 3 bulan nggak apa-apa cuy. Terus masa pakai oli juga cuy. Jadi oli itu punya masa pakai sendiri ya cuy ya, ada batasannya. Jadi kalau dia udah ngelewatin waktu masa pakainya itu tingkat efektivitas olinya atau kekentalan olinya itu berkurang cuy. Jadi olinya itu udah nggak bagus kalau udah melewati waktu yang udah ditentukan itu cuy. Jadi banyak pertimbangan cuy, banyak pertimbangan, banyak hal yang berpengaruh kapan waktu yang tepat kalian untuk ganti oli. Nah kalau motorku sendiri ini cuy, karena tiap hari aku pakai cuy, dan perjalanannya nggak terlalu jauh sih cuy. Cuman tetap sih, karena tiap hari aku pakai, tiap hari jalan, aku harus ganti oli 1 bulan sekali cuy. Sebenarnya mungkin terlalu dini ya cuy, cuman nggak apa-apa sih. Aku cuma mau jaga-jaga cuy supaya lebih aman motornya gitu cuy. Kita lewat jalan pintas aja cuy. Nah ini motornya udah aku cuci semalam cuy, udah ganteng lah pokoknya. Jadi udah siap siap riding di jalan raya cuy. Kenapa aku cuci cuy? Karena mau servis cuy. Jadi nggak enak kalau servis motor terus kotor-kotor semua gitu. Aduh. Kebetulan hari ini terang kan cuy ya, jadi pas banget aku udah nyuci semalam. Jadi tiba saatnya aku buat servis cuy. Ya mungkin simple-simple aja cuy aku servisnya, kayak nggak terlalu banyak juga yang harus ku ganti cuy. Kayak yang pasti oli, mungkin nanti kayak yang lain-lainnya itu menyusul cuy. Setelah dicek sama mekaniknya nanti apa aja yang harus diganti, itu kita ganti cuy. Biasanya mekaniknya itu yang lebih tahu cuy. Jadi kita tanya aja, Pak ini apa aja yang ganti Pak gitu.
Dan kalaupun ini nggak perlu diganti apa gitu, nggak perlu kita ganti cuy, dia ngasih tahu kok. Terlepas dari itu kalian juga harus pilih bengkel yang tepat cuy untuk kalian servis. Biasanya di bengkel-bengkel itu kebanyakan, ya aku nggak bilang semuanya, kebanyakan part yang belum seharusnya kalian ganti dia rekomendasiin ganti cuy. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, kalian pasti ganti cuy, ikut aja gitu. Oh ini ganti deh gitu. Contoh yang paling simple adalah itu cuy, kampas cuy, kampas rem cuy. Sebenarnya kampas rem tuh bisa kelihatan kok cuy, dia harus diganti atau enggak. Ya lihat aja itu apa namanya, asbesnya itu udah tipis banget atau masih sedang atau agak tebal. Nah biasanya itu mereka bilang, aduh ini udah saatnya ganti nih, padahal enggak cuy. Padahal bisa kalian kencangin di itu setelannya. Kan kampas rem itu kan ada setelannya cuy, yang belakang yang tromol gitu biasanya. Kalau yang depan kelihatan kok tebel tipisnya. Nah itu biasanya belum saatnya diganti, mereka nyuruh ganti. Nah itu kalian berhak kok untuk, oh jangan dulu diganti pak, masih bisa kok gitu. Nah kalian minta kencangin aja cuy, gitu cuy. Tapi santai aja kok, bukan berarti di bengkel kalian harus liatin semuanya, enggak juga cuy. Ada beberapa hal yang mereka lebih tahu cuy daripada kita. Contohnya kayak mesin-mesin gitu cuy, mereka lebih tahu cuy. Jadi kita ikut aja apa kata dia gitu. Nah gitu cuy. Kalau bunyi-bunyi gitu kita tanya aja cuy, mereka lebih tahu. Ini dulu juga sempat bunyi-bunyi gitu cuy, kemelotok gitu cuy. Jadi kalau mesinnya panas dia tok 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 gitu, kayak ada yang benturan gitu loh cuy, kayak benturan setang seher atau apa gitu cuy. Nah habis itu kan udah turun mesin ini cuy, udah oversize. Akhirnya kebetulan bengkel yang apa, yang nanganin motor ini dulu cuy, itu mantep banget cuy. Jadi cuman 1 hari aku tinggal tuh udah jadi cuy, motornya udah naik lagi. Padahal PR-nya banyak banget cuy. Kelepnya itu udah bengkok, terus harus di kloter ulang, habis itu di porting lagi cuy. Habis itu kayak tap olinya itu udah dual cuy, jadi harus dilas ulang. Jadi terpaksa cepet cuy pengerjaannya cuy. Jadi nggak sia-sia sih aku bayar mahal cuy di sana cuy. Tapi sampai sekarang masih aman-aman aja motornya cuy, masih enak kok gitu cuy. Jadi aku yang kewajibanku juga aku harus ganti oli rutin cuy. Itu harus, kalian juga kalau punya motor harus ganti oli cuy, 1 bulan atau 2 bulan tergantung pemakaian kalian gimana cuy. Sebenarnya boleh aja telat-telat ganti oli, cuman kalau keseringan tuh berefek pada mesin juga cuy. Jadi kalau oli udah saatnya ganti itu cuy, nggak kalian segera ganti, itu pelumasannya udah kurang maksimal cuy. Jadi seharusnya dia licin kan, seharusnya dia menyeluruh, ketika nggak kalian ganti oli, kekentalan olinya itu udah berkurang cuy, jadi dia nggak licin lagi cuy, jadi dia nggak mau naik olinya, mungkin seperti itu ya cuy ya. Atau mungkin ada hal lain kayak seperti serpihan-serpihan gesekan di mesin itu jadi menumpuk cuy, jadi olinya itu jadi kasar gitu cuy, sehingga berefek pada, aduh ngeri ngejut mobilnya cuy, hampir aja berefek pada itu cuy, gesekan mesin itu jadi lebih kasar cuy, gesekan mesinnya jadi lebih nggak normal gitu cuy. Jadi makanya kalau ganti oli itu ganti aja cuy, nggak mahal kok cuy oli itu. Tergantung itu kalian mau pilih yang mana cuy, mau yang murah, mau yang mahal, mau yang agak mahal, itu terserah kalian cuy. Balik lagi disesuaikan sama kebutuhan motor kalian ya cuy ya, kebutuhan pemakaian kalian itu gimana. Kalau aku sih lebih ke suka yang kental cuy, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah cuy, jadi harganya tuh sedang tuh, di pertengahan itu dipilihin biasanya yang tingkat kekentalannya itu tinggi cuy, tingkat kekentalannya itu lebih ekstra dari yang normal cuy gitu. Jadi bukan oli standarnya lagi cuy, aku udah beli sendiri cuy olinya, pilih sendiri sesuai kebutuhan motor ini cuy. Nah, gitu cuy. Oke cuy, ini bentar lagi aku nyampe di bengkelnya cuy. Aku sengaja nyari yang jauh supaya apa?
bisa ngobrol-ngobrol, dan itu langganan juga sih cuy, enak cuy sama bapak-bapaknya yang apa, mekaniknya di situ. Jadi dia ngasih tahu juga, jadi sambil ngobrol-ngobrol gitu cuy, santai lah pokoknya, santuy. Hari ini lumayan rame ya cuy di jalan, karena weekend cuy, hari Sabtu. Ini hari Sabtu pagi cuy. Biasanya weekend ini rame cuy, karena orang kan pada libur kerja ya cuy. Jadi di jalan lumayan padat cuy, cuman tetap lancar sih cuy, tetap lancar di jalanan. Wah, ada Vespa cuy, ada motor Vespa tapi masih keren banget cuy. Bentuk-bentuknya itu masih masih kayak habis direstorasi gitu cuy, masih mengkilap. Tereng tereng tereng, malah diem aja, krik 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 gitu ya cuy ya. Oke cuy, aku udah sampai di bengkelnya nih cuy. Aku mau apa, antri dulu cuy, ngambil nomor antrian, dan aku mau servis motor. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih udah ngikutin perjalanan nih. Dadah, see you.